Jangan lupa subscribe ya untuk membantu channel aku semakin berkembang. Marco mengiringi mobil Jesslyn yang parkir di parkiran bawah kantor Jesslyn. Dia berharap Jesslyn benar-benar mau menjadi pacar rahasianya. Hati-hati di jalan ya, sampai ketemu besok. Oke, bye Jess. Jesslyn sengaja mengirim pesan itu agar Marco segera pergi dari kantornya. Ia pusing memikirkan Marco yang mendadak menembaknya, sedangkan ia hanya tertarik sedikit dengan CEO PT Horizon itu. Jika ia menolak, nanti salah-salah Marco membatalkan kerjasamanya. Padahal nilai kerjasama ini sangat besar. Jesslyn berencana menyenangkan Marco sampai bisnis ini berjalan dengan lancar. Di ruang kerjanya, Jesslyn sibuk dengan banyak berkas. Dia memanggil Luna untuk datang ke ruangannya. Lun, kesini ya, beresin ini berkas-berkas. Udah gue tanda tanganin semua, pinta Jesslyn lewat telepon di ruangannya. Tok-tok, ini udah semua. Masih ada yang ketinggalan gak ini? Sepertinya nggak ada nih, nanti kalau kontrak yang baru sudah selesai aku bawa sini. Luna kemudian berlalu dari ruangan Jesslyn. Jesslyn merebahkan tubuhnya di sofa sejenak, sambil memutar otak agar perselingkuhannya yang akan terjadi tidak tercium oleh siapapun, termasuk Luna dan David. Untung saja David sering di Jogja, jadi ini menurutnya aman-aman saja. Malam ini Jesslyn menyetir mobilnya dengan pelan karena matanya sudah mengantuk. Sesampainya di apartemennya, tiba-tiba ada suara orang mengetuk pintu, padahal dia baru saja masuk. Dibukanya pintu tanpa curiga. Jesslyn sedikit kaget karena yang datang adalah Marco. Laki-laki ini kenapa begitu terobsesi kepadaku? Apa tidak ada wanita lain? Batin Jesslyn. Setelah dipersilahkan masuk, Marco duduk di ruang TV sambil celingukan. Jangan pura-pura mencari suamiku, kamu pasti sudah menyelidikinya. Ya memang aku menyelidikinya, tapi siapa tahu aku salah, iya kan? Gak mungkin lah seorang CEO Amazon bisa salah, jawab Jesslyn sambil menyerahkan minuman kepada Marco. Jangan ketus gitu dong, aku kan cuma ngetes aja. Belum selesai bicara, Jesslyn dikagetkan dengan tangan Marco yang menarik tangannya, supaya Jesslyn bisa duduk di sampingnya. Mata mereka bertemu dengan jarak teramat dekat. Jesslyn bisa merasakan hembusan nafas laki-laki itu. Wanginya yang khas membuat Jesslyn semakin tergoda. Marco bisa mencium wangi dari tubuh Jesslyn. Rambutnya yang dikuncir memperlihatkan lehernya yang jenjang, seakan membuat Marco semakin melayang. Jesslyn segera tersadar dan agak menjauh dari Marco, tapi Marco kembali menariknya dan sekarang Jesslyn duduk di pangkuan Marco. Bibir Marco semakin mendekat. Jesslyn hanya bisa memejamkan matanya pasrah bila harus dicium oleh lelaki bukan suaminya. Marco hanya tertawa dan mencolek hidung Jesslyn. Kenapa kok mejem gitu matanya? Hah? Ya nggak apa-apa, silau tadi. Haha, Jesslyn, ya sudah. Aku mau pulang dulu, cukup sekian hari ini, besok kita lanjut lagi. Marco sambil berdiri dan keluar apartemen Jesslyn. Jesslyn masih dengan ritme jantung yang susah dikontrol. Di lain tempat, David sedang beristirahat dan Rico mendatanginya. Mereka berbincang tentang beberapa pekerjaan yang telah selesai lusa. Dengan kata lain, David akan kembali ke Jakarta karena proyek di Jogja hampir selesai. Alhamdulillah sebentar lagi semua pekerjaan kita udah selesai. Jadi kita balik ke Jakarta, kata Rico. Iya, gue juga seneng soalnya gue gak perlu jauh-jauh lagi dari Jesslyn. Lu enak udah ada bini lah, sedangkan gue baru juga mau PDKT sama Luna udah ditolak duluan. Oh ya kok, kenapa lu gak balik aja sih sama Sonia? Dia itu baik loh. Kayaknya gak bisa deh Sonia. Soalnya mamanya Sonia itu orangnya galak banget. Gue udah kapok. Pasti kalau dia tahu anaknya balikan lagi sama gue bakal dicincang abis.
Belum lagi kalau Pak Ferdinand tahu ya, pasti lo udah jadi daging kornet, haha. David pun malah menakut-nakuti Rico. Alah, apa sih lo, Dav ya? Udahlah, gue mau tidur dulu, bye, kata Rico sambil masuk ke dalam kamarnya. David pun tersenyum puas karena sudah membuat Rico ketakutan. Dirinya pun juga masuk di dalam kamar. Seminggu kemudian, David dan Rico satu mobil menuju ke Jakarta karena proyek yang mereka tangani di Jogja itu sudah selesai hari ini. David mengantarkan Rico ke apartemennya yang tidak sengaja bertemu Jesslyn dan Marco di sebuah kafe ketika mereka melintas di jalan. Bukannya itu Jesslyn ya? Coba deh lo lihat, Dav, kata Rico yang yakin bahwa yang dilihatnya itu adalah Jesslyn. Mana sih? Kata David sambil celingukan mencari istrinya. Coba deh lu berhenti di sini. Tuh di kafe depan, kayaknya lagi sama cowok tuh. Siapa ya? Tanya Rico sedikit kepo. Dia kan banyak sih klien, gak cuman cewek aja kan klien dia. Kata David mencoba berpikir positif. Sebentar deh Dav, gue kayaknya tahu deh itu siapa. Kalau gak salah itu kan pemilik PT Amazon. Itu kayaknya Marco deh. Yang CEO muda terkenal itu loh. Oh, CEO-nya PT Amazon. Pantas aja Jesslyn di sini sama dia. Soalnya waktu itu aku lihat ada beberapa berkas kontrak perusahaan kita dengan PT Amazon gitu di rumah. Lo gak cemburu, Dav? Secara dia kan CEO, gimana kalau Jesslyn tergoda? Ngomong apa sih lo kok? Emangnya Jesslyn itu kayak lo? Udahlah, gue percaya kok sama dia. Mobil David pun melaju ke arah apartemen Rico yang dekat dengan kafe. Tadi David pun menurunkan Rico di depan apartemen dan melaju dengan pelan melintas di depan kafe tadi sembari ingin pulang ke apartemennya. Ia membuka kunci di layar ponselnya dan menghubungi Jesslyn. Walaupun ia tidak mencurigai, tapi dia sedikit memikirkan kata-kata Rico tadi. Hai sayang, lagi di mana? Hari ini aku pulang. Ini udah mau nyampe di apartemen. Oh hai, ini aku lagi meeting di kafe sama klien. Paling sebentar lagi udah kelar nih. Ya udah, aku tunggu di rumah ya sayang. Bye. David pun mengharapkan Jesslyn membalasnya, tapi ternyata Jesslyn malah langsung menutup handphonenya. David sedikit kesal dan mengomel sendiri, tetapi di lain sisi dia sadar bahwa Jesslyn sedang meeting. Jadi mungkin dia tidak ingin banyak bicara dan menyelesaikan meetingnya dengan Marco. Tadi itu siapa? David ya? Tanya Marco kepada Jesslyn. Iya, jadi hari ini itu dia pulang dan proyek yang di Jogja kan udah selesai. Jadi ya dia nggak balik ke Jogja lagi. Jadi terus aku secara nggak langsung nggak boleh dong ke apartemen kamu lagi. Ya jangan dong, kita ketemuannya di apartemen kamu aja, nggak apa-apa kan? Sudah lebih dari seminggu mereka berdua mempunyai hubungan. Bukan hanya sekedar ketemu biasa, tetapi mereka juga sering bermain-main di apartemen Jesslyn. Lama-kelamaan Jesslyn mulai benar-benar menyukai gaya bermain dari Marco yang di atas David. Marco yang memperlakukannya bak putri raja, memuja setiap jengkal dari tubuhnya. Bahkan Jesslyn yang sering meminta Marco untuk datang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, David meletakkan tas yang berisi pakaiannya di depan meja kamar mandi dan ia ingin sekalian mandi. Alangkah terkejutnya dia melihat kemeja pria digantung di dalam kamar mandi yang dia tahu itu bukan kemeja miliknya. Mukanya pun memerah karena marah dan curiga Jesslyn bermain-main dengan pria lain. Sial, mungkin benar kata Rico, Jesslyn mulai bermain api. Tapi apa mungkin laki-laki itu Marco? Atau ini hanya pikiran negatifku saja? Nantilah biar coba aku tanya sama Jesslyn, batin David. Jesslyn menekan tombol password di pintunya dan memasuki apartemennya. Dilihatnya David sudah duduk di sofa depan TV. Hai sayang, sapa Jesslyn sambil memeluk suaminya itu, ditambahkan dengan kecupan di pipinya.
Bukannya membalas dengan senyum, tapi David cemberut dan memegang kemeja tadi yang ia temukan di kamar mandi. "Ini kemeja siapa? Bisa tolong dijelaskan?" kata David sedikit meninggikan nada bicaranya. Jesslyn pun yang kaget, bingung mau bicara apa. "Oh, kemeja itu aku beli buat kamu sayang, tapi karena ketumpahan jus jadi aku keringkan," kata Jesslyn membuat alasan. David masih sedikit curiga dan mencoba kemeja itu. Ternyata ukurannya pas dengan ukuran tubuhnya. Lalu amarahnya sedikit mereda. "Kok bisa pas gini ya?" kata David yang mulai tidak curiga. "Iya, pas lah sayang. Itu kan kemeja buat kamu dan aku lihat ukurannya di kemeja kamu yang ada di lemari," jawab Jesslyn santai karena lega ternyata ukuran baju David dan baju Marco sama. Ya, itu adalah baju milik Marco yang ketinggalan kemarin malam.